Ini bungkuskan ya. Baik. Sayur ini ya. Panas ya, pergi sana ada angin. Cuaca ini ya panas banget. Kira-kira kapan kita bisa seperti nyonya-nyonya kaya tiap hari di ruang AC? Kita mana punya nasib begitu. Kita sendiri hidupnya sudah susah. Suami yang didapat malah lebih parah. Kita ini memang nasibnya susah. Lihat saja nyonya-nyonya kaya itu. Tasnya saja ratusan juta. Mobilnya miliaran. Kita seumur hidup gak akan dapet. Lihat itu. Anda Trisari. Saya Presiden Guru Pratama, Rama Pratama. Akhirnya menemukan Anda. Bu Sari, ikut saya. Bu Sari. Saya? Tentu saja Anda. Di sini selain Anda, ada yang lain namanya Putri Sari. Bukan. Apa Anda salah orang? Saya memang Putri Sari, tapi saya cuma penjual sayur. Ada hal yang Anda tidak tahu. Sebenarnya ayah Anda adalah orang terkaya dunia. Dulu ini untuk melatih Anda. Makanya ini selalu disembunyikan. Hari ini saya diutus kemari. Karena masa ujian Anda sudah berakhir. Anda bisa menguasai sebagian harta keluarga. Jangan bercanda. Mana mungkin ayahku orang terkaya dunia. Kartu ini berisi 100 miliar. Ini dari Ibu Ketua Sari untuk Anda. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa periksa saldo kartu ini. Jangan bercanda. Saya cuma penjual sayur. Saya masih harus berjualan. Pergi. Simpan baik-baik kartu hitamnya. Kalau perlu, telepon saya. Saya Rama Pratama. Saya siap melayani Anda. Nina, kita sudah sampai di kantor ayah. Pelan-pelan. Nanti ayah turun ya. Iya, hari ini ulang tahun ayah. Kita mau kasih kejutan besar ya, oke? Oke. Itu ayah ya. Siapa tante di sebelahnya? Nina, kita pulang dulu ya, oke? Aduh. Nina, tunggu mama ya. Mama bicara sama papa sebentar ya. Baik. Putri Sari, ngapain kamu kesini? Kenapa? Aku datang untuk merusak rencanamu ya. Kamu ngomong apa? Aku yang ngawur. Rizky Santoso. Jangan lupa, siapa kamu sekarang? Kamu suamiku. Kita masih menikah, kamu malah main gila sama wanita itu. Kamu gak punya malu ya? Putri Sari, karena sudah sampai begini, aku tak punya apa-apa lagi. Surat cerai, cepat tanda tangani. Ternyata kamu sudah siapin ini. Aku dan kamu sudah bukan seorang lagi. Kamu paham? Aku bos grup Santoso. Hartaku ratusan miliar. Selain menjaga warungmu itu, apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku malu membawa kamu keluar. Memalukan, tahu nggak? Itu karena kamu sombong. Selain uang, apalagi yang kamu pedulikan? Kamu mau aku peduli apa? Peduli hadiah murahanmu. Kue itu berapa? Paling mahal 200.000 kan? Tahu nggak Melati kasih apa? Dia kasih aku investasi 20 miliar. Putri Sari, kenapa aku harus karena hadiah murahanmu dan merasa sangat berutang budi? Hadiah murahan? Kue murahan? Rizky. Istri tak berguna ini nggak tahu apa itu perbedaan kelas. Kalau sama dia, kamu nggak akan pernah bebas. Cerai saja. Asal kamu cerai, investasi 20 miliar langsung ku transfer ke rekening perusahaanmu. Betul Rizky, istri tak berguna ini bisa bantu apa? Jangankan 20 miliar, 1 juta pun nggak bisa kan? Konyol. Kenapa? Kamu masih mau cari emas di tumpukan sayur busuk? Putri Sari, aku harap kamu jangan halangi karirku. Kalau masih punya hati, cepat tanda tangani. Setelah cerai, Nina gimana? Setelah cerai, Nina gimana? Setelah kita bercerai, rumah, mobil, dan hak asuh Nina, semua harus jadi milikku. Tidak mungkin. Nina harus jadi milikku. Putri Sari, aku memberimu tahu, bukan membicarakannya. Kamu harus setuju, hari ini, keluar dari rumahku. Aku tak mau melihatmu.
Kalian ngapain? Masih berani pulang? Rizky sudah bilang, ambil barangmu, cepat enyah. Kakakku bilang, mulai sekarang dia tak mau lihat lagi wajahmu yang tua ini. Kalau tahu diri, cepat ambil barangmu dan enyah. Rizky Santoso, kamu tega sekali. Putri Sari, masih berani salahkan kakakku. Sepertimu, wanita tua, di keluarga lain, sudah lama diusirkan. Keluarga kami sudah membiarkanmu makan gratis 5 tahun. Kami sudah sangat baik padamu. Makan gratis? 5 tahun ini, uang hasil kerjaku masuk ke siapa? Keluarga Santoso pernah kasih aku 10 rupiah. Jangan omong kosong. Lagian, wanita tua sepertimu tidak pantas untuk Rizky kami. Lihat dirimu sendiri. Ambil barangmu, cepat enyah. Kalau enggak, aku lapor polisi. Aku akan pergi. Hidup bersama orang sepertimu hanya membuatku jijik. Tapi, kalian ingat ini. Akan kubuat kalian menyesal. Kamu, kalau Putri Sari bisa membuatku menyesal, aku anjing. Nyah, tempat ini bukan untuk pengemis. Bang, ini bang. Kartu ini berisi 100 miliar. Ini warisan dari Ibu Ketua Sari. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa cek saldonya di bank. Saya mau cek saldo. Saya mau cek saldo. Halo, Bisa bantu apa? cek saldo. Putri Sari, kok kamu? Kamu tahu ini tempatnya mana? Memangnya tempat ini cocok untuk orang sepertimu? Saya warga negara. Kenapa saya tidak boleh bertransaksi? Kalau begitu mau bertransaksi apa? Cek saldo. Emangnya kamu punya uang berapa? Kamu sendiri nggak tahu. Apa Rizky mau cerahin kamu? Oh, jadi kamu cari masalah di sini. Rizky memilih wanita yang lebih baik. Itu pilihan dia. Apa hubungannya denganku? Di sini, aku mau transaksi. Bu Maya, Bu, mau bertransaksi apa? Saya uruskan sekarang. Saya duluan. Kenapa dia dilayani duluan? Bang kalian ini kenapa sih? Jalanan begini dibiarkan masuk. Aku harus pikirkan lagi. Apakah aku akan tetap bertransaksi di sini? Pak, Bu Maya, saya uruskan sekarang. Putri Sari, kalau mau ribut saja di rumah sama Rizky. Kalau nggak pergi, saya panggilkan satpam. Kenapa saya harus pergi? Saya kesini untuk bertransaksi. Mau bertransaksi apa? Kartu elite hitam. Ada yang bisa dibantu? Saya mau cek saldo. Ini kartu elite hitam. Gak mungkin. Orang miskin kayak dia, mana mungkin punya kartu begini? Pasti kamu salah lihat. Bu Sari, boleh saya lihat kartu Anda? Kartu elite hitam. Nggak salah. Gak mungkin. Kartu elit hitam. Di seluruh kota Jaya, gak lebih dari 3. Mana mungkin orang kaya dia punya? Pasti palsu. Bu Sari, boleh saya periksa dulu? Lagi pula ini penting. Terserah. Mohon tunggu sebentar. Dasar kamu, kalau palsukan kartu berlian atau kartu emas, masih mending. Malah palsukan kartu elit hitam. Dasar bodoh. Aku nggak punya dendam sama dia. Dia nggak akan bohongin aku, kan? Ini kartu elit hitam palsu. Putri Sari, kamu pasukan kartu hitam. Ini kejahatan. Ini kartu elit hitam palsu. Putri Sari, kamu masukkan kartu. Ini kejahatan. Gak mungkin. Lihat saja dirimu. Kamu pikir pantas punya kartu elit hitam? Cih. Rama Pratama. Kamu tahu siapa dia? Dia Presiden Grup Pratama Jakarta. Cuma kamu pantas punya kartu namanya. Kenapa kamu bohongi aku? Membohongimu? Si brengsek itu yang bilang. Nona, kamu di mana? Aku kirim alamatnya. Baik, aku di dekat sana. Aku langsung... Kulit hitam saja, butuh kunci khusus nggak tahu. Masih mau jadi staff? Tunggu aku ke sana, pasti ku hajar mulutnya. Cukup. Putri
Sari, capek nggak sih actingnya? Cepat pergi. Kamu nggak capek, aku lihatnya capek. Kenapa aku harus pergi? Rama Pratama segera datang. Kamu pikir kamu siapa? Cuma telepon, Rama Pratama langsung datang. Kamu pikir kamu siapa? Lucu sekali. Rama Pratama sudah di sini. Lihat saja siapa yang tertawa. Apa? Rama Pratama sudah tiba. Kita lihat siapa yang akan ditertawakan. Hormat Bu Sari. Bu Sari. Dia Bu Sari. Bu Sari, bagaimana dengan mereka? Terserah Ibu. Sudahlah, aku tak akan meladeni mereka. Biarkan mereka pergi. Aku ada beberapa hal mau kutanyakan. Kenapa Yuni? Rizky, istrimu yang tua itu ternyata punya 100 miliar. Yuni, kamu bercanda ya? Dia sudah lama menikah denganku. Selain mencuci dan memasak, cuma jual sayur. Dia dapat uang dari mana? Yuni, kamu gak ada kerjaan ya? Jangan bikin kami tertawa. Kalau wanita tua itu punya 100 miliar, ayahku juga bisa jadi likasing. Kalau nggak percaya, coba cek saja. Aku nggak bohong. Setelah makan, kita mau kemana? Aduh, Rizky, kenapa kalian nggak percaya sama aku? Ada pertanyaan lain, Bu Sari? Aku anggap saja semua yang kamu katakan benar. Tapi, kamu bilang ayahku mau aku urus sebagian bisnis keluarga Sari. Yang mana? Perusahaan terbesar Kota Jaya, Grup Bintang senilai 100 miliar. Kemarin sudah sepenuhnya diambil alih oleh Ibu Ketua Sari. Sekarang semua sahamnya sudah dialihkan atas nama Anda. Besok Anda bisa ke Grup Bintang untuk serah terima. Ini cincin identitas Ketua Dewan Grup Bintang. Grup Bintang? Aku nggak sedang mimpi, kan? Tentu saja tidak. Sekarang seluruh Kota Jaya tahu ada pengusaha misterius yang membeli Grup Bintang. 3 hari lagi akan ada rapat dewan untuk mengumumkan identitas Anda kepada semua kalangan atas Kota Jaya. Saya ke Grup Bintang dulu untuk membantu urusan Anda. Mobil ini juga hadiah dari Ibu Ketua Sari. Nanti Rizky dan Melati juga akan datang, kan? Rizky, kamu cerai dariku demi 20 miliar. Semoga kamu nggak menyesal. Halo Pak Ketua, Grup Bintang berganti pemilik. Apa? Grup Bintang berganti pemilik? Melati, Grup Bintang berganti pemilik. Apa? Grup Bintang berganti pemilik? Ku perintahkan, segera ke Grup Bintang, harta pusaka keluarga kita, Danau Derma Merah Milenium, berikan pada orang besar itu. Segalanya demi ini, buat hubungan baik dengan mereka. Keluarga Wijaya bisa go publik atau tidak, tergantung kali ini. Baik. Kota Jaya akan berganti tuan. Siapkan hadiah berharga. Baik. Begitu Grup Bintang berganti pemilik, seluruh bisnis Kota Jaya akan ikut berubah. Akhirnya kesempatanku datang. Halo. Bu Sari, saya akan menjemput Ibu. Tenang saja. Tak kusangka, Grup Bintang yang dulu hanya bisa kuimpikan, sekarang jadi milikku. Wah, ini kan si janda tua Kota Gunung, yang paling tua renta. Oh, ditinggal Rizky, gak ada yang nafkahin, jadi cari kerja di Grup Bintang. Ditinggal Rizky, tak ada yang nafkahin, jadi cari kerja di Grup Bintang. Apa urusanmu? Putri Sari, kamu sudah cerai dariku. Cari kerja itu wajar. Drama wave. Begini, kapan kamu bisa berhenti mimpi-mimpi besar? Rizky, kita sudah cerai. Urusanku bukan urusanmu. Kenapa? Apa aku salah? Aku ini demi kebaikanmu. Coba bilang, punya gelar? Punya pengalaman kerja? Orang sepertimu di Grup Santoso pun tak akan kuambil, apalagi di Grup Bintang. Rizky benar. Keluarga Wijaya kan partner utama Grup Bintang.
Atau aku bisa membantumu, memberimu kerjaan bersih-bersih toilet? Cepat berterima kasih pada Melati. Sapu-sapu di grup bintang, bukankah lebih baik dari kerja di luar yang panas-panasan? Bisa jadi, kamu bisa jadi yang paling sukses di keluargamu. Ini kesempatan emas, cepat berterima kasih padanya. Hal sebaik ini simpan untuk kalian saja. Kamu, Aku, Putri Sari, punya urusan sendiri. Bukan giliran kalian berdua untuk menyuruh-nyuruhku. jangan pura-pura. Kamu kesini bukankah untuk minta aku rujuk? Aku bisa bilang dengan jelas, tidak mungkin aku presiden muda, harta 10 miliar. Kamu cuma penjual sayur. Kalau sama aku, cuma jadi beban. Paham? Pertama, aku, Putri Sari, ke grup bintang bukan untuk mengikuti kamu. Kedua, aku punya urusan sendiri. Ketiga, kalian berdua menyiksa mata. Enyah. Kalian berdua menjijikan. Keluar. Kamu, tunggu, apa katamu? Kamu ke grup bintang ada perlu. Seperti wanita cantik sepertimu, masih bisa berurusan dengan grup bintang. Oh iya, kamu datang untuk ambil sampah kan? Cantik harusnya cocok dengan yang bagus. Wah, cocok juga. Putri Sari, jangan sombong, jangan berhayal. Setelah cerai dariku, kamu bahkan tak bisa cari makan. Kita begini, semua demi kebaikanmu. Dasar tak tahu diuntung, tak tahu diuntung. Omong kosong. Kalian mau keluar sendiri, atau aku lempar kalian keluar? Putri Sari, cerai sampai bodoh ya? Ini grup bintang. Beraninya kamu berulah di sini. Putri Sari, kamu sudah gila. Beraninya pukul kami. Aku pukul kamu. Kenapa? Bagus. Hari ini akan kupatahkan semua tangan kakimu. Kucabut lidahmu. Kubuat hidupmu sengsara. Tolong, ada orang berulah di grup bintang. Keamanannya mana? Keamanan. Siapa? Kenapa ribut? Jadi ini caramu menangani tamu. Wanita cantik ini tadi memukulku. Cepat keluarkan wanita ini dengan paksa. Di grup bintang, orang luar dilarang masuk. Cepat pergi. Sembarang orang bisa datang ke grup bintang. Sial. Yakin? Tanpa tanya siapa aku, langsung mau usir aku. Kamu yakin? Tanpa tanya siapa aku, langsung mau usir aku. Kamu cuma penjual sayur, memangnya punya status apa? Lihat itu, satpam di sini, itu kan nggak terjangkau. Jujur saja, seluruh kota Jaya ini berlutut di bawah grup sungai. Di sini, kalau kau naga, kau harus melilit. Kalau harimau, kau harus berlutut. Apalagi, kau cuma jalan yang tak diinginkan. Pengawal, hajar dia dan usir. Putri Sari, dulu karena kau istriku, Rizky Santoso, orang masih menghargaimu. Sekarang, engkau cuma semut yang bisa ditindih siapa saja. Cepat minta maaf pada Melati. Mungkin aku bisa memohon padanya agar kau tidak cacat. Rama Pratama, cepat turun. Waduh, Putri Sari. Dasar sok-sokan, kau tahu siapa Rama Pratama? Dia pewaris utama keluarga Pratama Jakarta. Dalang dibalik keluarga Pratama. Di usia 22, dia membawa Pratama ke internasional. Nama raksasa bisnis sepanjang masa. Dari mulutmu, itu penghinaan baginya. Rama Pratama. Dia selalu jadi panutan dan idolaku. Bertahun-tahun tak pernah ada foto-fotonya. Aku sungguh tak tahu untuk apa dia datang ke kota Jaya kecil ini. Katanya, siapa lagi kalau bukan Rama Pratama yang membeli grup bintang. Tapi si Jalang ini ternyata teliti juga ya. Sayangnya kekurangannya kekuatan tak cukup. Setelah kita berikan pusaka Wijaya kepada Pak Rama, nanti keluarga Wijaya dan grup bintang bisa kerjasama erat. Keluarga Wijaya akan segera go public. Dia cuma Jalang yang tak diinginkan. Jadi, keluarga Wijaya akan melesat. Tentu saja, dasar bodoh. Grup bintang takkan pernah kerjasama dengan perusahaan sampah rendahan. Kau, menunggu apa lagi? Serang! Serang, patahkan kakinya, buang dia. Hentikan. Serang, patahkan kakinya, buang dia. Berhenti! Berhenti. Pak Jaya, itu dia. Membuat onar. Pak Jaya, begini Pak,
Saya datang untuk keluarga Pratama, membawa pusaka. Ini pusaka keluarga Wijaya, warisan turun-temurun. Nanti saat bertemu Pak Rama, mohon bantu kami, Pak. Bantu kami membicarakan baik ya. Kalian membuat onar di sini. Kalau menyinggung ketua dewan, apa kalian sanggup menanggungnya? Itu si penjual sayur. Dia yang membuat onar. Tadi dia masih lancang, memerintahkan Pak Rama turun. Ini dia Pak Jaya, manajer marketing grup Bintang. Sebelum mati, bisa ketemu orang sepertinya, kamu sudah cukup beruntung. Putri Sari, kamu mengusik Pak Jaya. Kamu tamat kali ini. Dasar orang yang nekat. Dengar ya, kamu cari mati sendiri. Jangan seret kami. Anda Bu Sari, saya dari Pak Rama Pratama, diutus untuk menjemput Anda. Silakan. Pak Jaya, dia cuma penjual sayur. Mana mungkin dia kenal Pak Rama? Pasti dia menipu Anda. Iya Pak Jaya, ini memang malu untuk diungkit. Tapi saya tak bisa bohong. Wanita ini mantan istri saya. Kami menikah 5 tahun. Saya tahu dia paling baik. Dia cuma ibu rumah tangga yang keringat. Pak Jaya, jangan salah, Pak. Siapa kamu untuk bicara? Dasar tidak tahu diri. Kamu dipecat. Jaya, Henya! Grup Bintang punya mitra sepertinya. Sangat menyedihkan. Mulai sekarang, grup Bintang tak menyambut kalian. Pak Jaya, Anda yakin mau belain si Jalang ini? Dengar ya, keluarga Wijaya kami adalah mitra lama grup Bintang. Demi si Jalang ini, Anda mau maluin keluarga Wijaya. Gak baik kan? Keluarga Wijaya? Keluarga Wijaya itu siapa? Kalaupun ayahmu datang, dia juga harus berlutut padaku. 80% pendapatan keluarga Wijaya, semua dari grup Bintang. Kamu tak kerja sama dengan kami, keluarga Wijaya langsung bangkrut. Aduh, Pak Jaya, mohon maafkan saya. Ampuni saya kali ini. Saya salah bicara. Saya pantas mati. Ampuni keluarga Wijaya kami. Beri kami jalan hidup. Grup Bintang tak akan bekerja sama dengan sampah rendahan. Mulai sekarang, semua kerjasama antara keluarga Wijaya dan grup Bintang ditutup semua. Baik itu yang sedang berlangsung atau yang akan diresmikan. Semua segera ditutup sekarang. Keluarga Wijaya jangan harap dapat sepeser pun dari grup Bintang. Memangnya kamu siapa? Berani bicara begitu? Kalau nggak kubunuh, aku bukan Wijaya. Jaga Bu Sari. Masih mau menyerang ya? Grup Bintang baru berganti pemilik. Jabatan manajer pemasaranmu ini juga goyah kan? Tadi kamu bahkan mengarang kalau Pak Rama menyuruhmu turun untuk menjemput Putri Sari. Nggak takut Pak Rama dengar, lalu menghukummu? Kamu, lepaskan aku sekarang juga. Kalau nggak, aku langsung lapor ke Pak Rama. Pak Rama, akhirnya Anda datang. Tadi Bima Jaya bilang apa? Anda kenal si pecundang Putri Sari. Bu Sari, maaf. Bu Sari, maaf. Saya sekretaris Pak Rama. Saya diutus untuk mengundang Bu Sari. Bukan. Kalian dari grup Bintang gila semua ya? Hah? Kok orang tua renta begini dianggap tamu penting? Sudahlah, gak perlu meladeni orang bodoh. Ayo pergi. Mati. Terus kita gimana? Dasar Jalang. Masa sih dia bisa berulah? Cuma gak tahu caranya apa, dia cuma bisa merayu Bima Jaya. Kita cari Rama Pratama sekarang. Kasih pusaka kita ke dia. Dapatkan simpati dia. Nanti, Bima Jaya itu apa-apaan di depanku. Benar. Grup Bintang baru berganti pemilik. Pasti akan ada reshuffle besar. Nanti Bima Jaya, manajer marketing itu, pasti yang pertama kena. Setelah ketemu Rama Pratama, aku akan kupotong kulit si Jalang itu. Bu Ketua, mulai sekarang saya sekretaris Anda. Jika ada perlu, Anda cukup beri saya perintah. Atas permintaan ayah Anda, saya hanya bisa di Dewan Direksi mengumumkan identitas Anda. Katanya Anda bisa melihat jelas sifat asli orang-orang di sekitar Anda. Maafkan saya untuk hari ini. Baik. Masuk. Pak Rama, Nona Melati Wijaya dan Rizky Santoso dari grup Santoso ingin bertemu Anda. Grup Bintang kami tidak akan bekerja sama dengan orang-orang rendahan. Perintah Bu Sari adalah perintahku. Pergi. Baik. Silahkan keluar. Keluar. Kamu cuma satpam, kok bicara begitu sama aku? Dengar ya, aku ini bukan cuma mitra lama grup Bintang. Aku juga datang ke ketua dewan kalian untuk kasih harta karun. Di depan grup Bintang, kamu pikir kamu siapa? Ketua dewan kami bilang, grup Bintang tak akan bekerja sama dengan orang sepertimu.
Apa? Ternyata sama seperti kata Putri Sari. Putri Sari, apa ini gara-gara kamu yang merusak rencanaku? Hebatkan saja tenagamu untuk berpikir. Setelah keluarga Wijaya bangkrut, apa yang akan kamu lakukan? Keluar. Keluar. Wati, kita gimana sekarang? Tanya aku mau tanya siapa? Sialan. Kita tunggu di sini saja, takkan lama. Si Putri Sari itu juga akan diusir. Hati-hati Bu Ketua. Kok Putri Sari bisa beli mobil mewah begitu? Jangan-jangan dia benar-benar dekat dengan Rama Pratama. Kalau ini benar, aku dan dia belum resmi cerai. Mana mungkin? Jangan lupa, kamu menikah dengannya 5 tahun. Kalau dia benar kenal orang besar seperti Rama Pratama, mana mungkin kamu nggak tahu? Benar, dia memang licik. Lalu uangnya dari mana? Jangan-jangan dia curi uangmu. Jadi putri orang terkaya. Hal pertama yang harus... Tentu saja beli rumah. Sudah cerai. Tak punya tempat tinggal. Ma, itu kan kakak ipar. Kakak ipar apanya? Kakakmu dan wanita tua itu sudah lama cerai, tahu? Wah, mobil ini minimal miliaran rupiah. Apa? Ayo, ikut Mama lihat. Bu Sari, ini sertifikat rumahnya. Makasih. Dasar kamu, dasar wanita yang sudah dicerai anakku. Serahkan uangnya. Uang apa? Dasar Sari, jangan pura-pura bodoh. Dari mana uangmu beli mobil dan rumah? Pasti kamu curi dari kakakku. Uangmu dari mana beli mobil dan rumah? Pasti kamu curi uang kakakku. Betul, kamu nikah 5 tahun sama anakku. Sudah bercerai, beraninya kamu pakai uangnya lagi. Aku tidak pernah pakai uang Rizky Santoso. Kalau tak percaya, telepon saja dia. Ma, karena si Jalang ini nggak tahu diri, kita periksa saja dia. Dasar anak kurang ajar. Karena ibumu nggak ajari, biar aku yang ajari. Berani mukul aku? Aku ini adik iparmu. Kamu itu mantan adik iparku. Semua perbuatanmu dulu, aku yang jadi kambing hitam. Kamu punya utang judi, aku yang bayar. Apa kamu pernah menghargai aku? Kamu cuma tahu mengejekku. Sekarang aku sudah cerai sama kakakmu. Kamu pikir kamu siapa? Dasar Jalang, aku sudah tahu kamu bukan orang baik. Bahkan adik ipar dan mertuamu pun dipukul. Surat tanahnya, sini. Gak mau, ini milikku. Betul. Mobil di luar itu juga milik Tami. Surat tanahnya di tanganku. Berarti ini milikku. Memangnya kamu bisa merebutnya dariku? Kamu mau merebutnya dari tanganku? Aku sudah telepon kakakku. Dia segera datang. Tunggu saja kakakku datang. Kamu akan tahu rasa. Putri Sari, kamu curi uangku buat beli rumah mobil. Sekarang masih mau sama ibuku dan adikku mau berbuat macam-macam. Kapan aku curi uangmu? Aku baru saja cek, uang di akunku sudah hilang semua. Bukan kamu, lalu siapa lagi? Dengar ya, kita sudah bercerai. Kamu curi uangku sekarang, itu kejahatan. Aku sudah lapor polisi. Kalau kamu sekarang kembalikan uangnya, lalu minta maaf pada ibu dan adikku, aku akan ampuni kamu. Tak, dia yang curi uangmu. Aku mau dia sekarang berlutut, sujud, menyerah. Dasar Jalang, berlutut. Berlutut. Memangnya kalian pantas menyuruh Bu Sari berlutut? Kalian pikir pantas membuat Bu Sari berlutut? Pantas membuat Bu Sari berlutut? Pak polisi, itu dia. Dia mencuri uang kakakku. Cepat tangkap dia. Benar. Orang seperti ini harusnya dihukum mati. Jangan beri ampun. Dasar cowok sok jagoan. Siapa dia? Cowok ini ganteng banget. Siapa dia? Pak Rizky, Presiden Grup Santoso, Rizky Santoso, mantan suami Bu Sari. Apa maksudmu? Kau bilang Bu Sari mencuri uangmu. Benar. Uang mobil dan rumahnya semua dicuri dariku. Menurut penyelidikanku, total aset Pak Rizky adalah 10 miliar. Benar. Anakku Presiden Grup Santoso. Masih muda, harganya 10 miliar. Bukan si Jalang ini bisa bandingkan. Kalau begitu, kasusnya selesai. Uang hilang Pak Rizky. Tak ada hubungannya dengan Bu Sari.
Kalau begitu, kasusnya selesai. Soal uang Pak Rizky hilang, tak ada hubungannya dengan Busari. Pak, saya tak tahu siapa Anda, tapi kalau bicara, harus ada buktinya. Sangat mudah. Mobil Busari di depan sana, nilainya 12 miliar. Kamu gak akan mampu. Yang baru dibeli Busari adalah Istana Harmoni nomor 1. Pasti semua sudah dengar legenda ini. Villa termewah sekota Jaya, harganya 100 miliar. 100 miliar. Baru pertama kali dengar, orang yang beli villa 100 miliar malah mau curi 10 miliar. Bukan saya meremehkan Anda, Pak Rizky. Asal-usul Anda itu nggak sebanding dengan uang sisa Busari. Omong kosong, dia kan cuma penjual sayur. Soal ini sudah tak ada hubungannya denganmu. Saya sudah baik hati membantu kamu selidiki. Adikmu, Rina Santoso, seminggu lalu berutang judi 10 miliar. Baru lunas kemarin. Utang judi 10 miliar. Baru lunas kemarin. Uangmu kemana? Kurasa tanya saja dia. Kau yang mencurinya. Pak Polisi, saya melaporkan Bu Dewi Santoso dan Bu Rina Santoso atas fitnah terhadap Busari dan berniat menipu 10 miliar. Kami menolak mediasi. Langgar langsung. Kak, aku salah. Semua salahku. Semua karena aku judi. Utang judi. Kalau aku nggak bisa bayar, mereka akan membunuhku. Kak, aku nggak mau dipenjara. Tolong aku, Kak. Kak. Putri, ini ambil kembali. Aku sungguh tak tahu. Aku tak tahu apa-apa. Tolong aku. Aku nggak mau dipenjara. Kak. Ikut kami. Putri Sari, kamu sengaja balas dendam ya? Kenapa kamu begitu jahat? Ini semua salah mereka sendiri. Apa urusanku? Pantas saja, kamu begitu gampang menerima cerai. Ternyata karena sudah dapat. Pak, jangan tertipu olehnya. Dia itu cuma perempuan murahan. 5 tahun menikah, cuma bisa cuci dan masak. Tidak menarik, tak berkelas. Soal ini, Anda tidak perlu repot, Pak Rizky. Ibu dan adikmu masih menunggumu. Putri Sari, baru cerai dariku. Kamu langsung main sama pria ini. Memangnya kamu tega? Kita belum cerai. Kamu sudah main sama Melati Wijaya. Beraninya kamu. Memangnya kamu tega? Aku melakukannya demi karir. Pokoknya aku beda denganmu. Busari, semoga Anda tidak marah karena saya bertindak sendiri. Gak apa-apa. Kok kamu kesini? Ayah, Anda mencarimu. Anda perlu menjawab teleponnya. Busari, ada yang menelpon. Harap ibu angkat teleponnya. Halo, Pak. Nah, soal tadi, ayah dengar semua. Cuma presiden muda, beraninya menindas putri ayah. Ayah sudah carikan kamu jodoh. Pasti tipu yang kamu suka. Segera temui dia. Aku baru cerai, Pak. Ngapain aku dijodohin? Jangan banyak omong. Memangnya susah banget cari suami. Yang dijodohin sama kamu namanya Budi Chandra. Budi Chandra? Gak mau, Pak. Aku gak mau dijodohin. Ibu kenal. Dia teman SMA aku. Jodohannya di restoran Satu Watu. Hal pertama setelah jadi orang terkaya, malah dijodohin. Cuma, jodohanku hari ini teman SMA ku. Ayah, ibu menyuruh ibu membawa Ala dengar ini, agar jodohannya tidak gagal. Dia mau ikut jodohannya. Saya jemput ibu setengah jam lagi. Gagal kencan. Dia mau ikut kencan dengan ibu. Saya jemput ibu. Budi Chandra. Putri Sari. Ya, aku. Kok kamu di sini? Aku kencanmu hari ini. Ayahku bilang, orang yang bisa mengubah nasib keluarga kami, itu kamu. Sepertinya aku. Sudah 10 tahun tak jumpa, kan? Kamu juga datang kencan. Aku langsung ke intinya. Kamu juga tahu, aku pria berkualitas. Jadi, menikahiku tidak semudah itu.
Begini saja. Rumah dan mobil harus kamu yang siapkan. Rumahnya jangan di pinggiran. Minimal 500 meter persegi. Soal mobil, jangan yang terlalu murah. Mobil yang murah aku malu kalau pakai. Pria harus punya harga diri. Oh iya, rumah dan mobilnya jangan ada kredit. Dengar ya, statusku tidak akan pernah izinkan pasangannya punya utang. Juga setelah menikah harus mengutamakan aku. Tahun pertama harus lahirkan anak laki-laki. Tahun kedua harus lahirkan anak laki-laki lagi. Karena aku sangat suka. Juga aku harus ke klub seminggu sekali. Jangan ikut campur. Oh ya, belum tanya. Anda bekerja apa sekarang? Aku jual sayur. Jual sayur? Kamu jual sayur? Kenapa mau kencan sama aku? Bukan, aku... Apaan sih kamu? Jual sayur sebulan dapat berapa? Bisa dapat 8 juta sebulan. Dengar ya, aku sebulan berolahraga saja, habis 8 juta. Dasar miskin, kenapa mau kencan? Cuma buang-buang waktuku. Dasar. Budi Chandra. Dasar miskin, kenapa datang kencan? Cuma buang-buang waktuku. Kamu ini... Budi Chandra. Duduk. Duduk. Sepuluh tahun tak jumpa. Budi Chandra, bisa bicara baik-baik? Putri Sari, gak bisa. Dengar ya, soal aku pernah ngejar kamu, bawa mati saja. Karena itu memalukan. Gak tahu alasan apa yang kamu pakai buat bujuk ayah. Tapi dengar ya, kita berdua gak mungkin. Brengsek, dasar brengsek! Putri Sari, beraninya kamu maki aku. Aku gak maki kamu, beneran bukan aku. Putri Sari, kamu pikir aku gak tahu kamu? Kamu sekarang gak ada yang mau, makanya balik cari aku lagi kan? Cewek sepertimu, cepat enyah dari sini. Aku gak enyah. Mobil. Maaf ya, aku harus duduk di sini. Nunggu mobil. Mobil apa? Gerobak sayur. Lihat ini. Hanya mobil ini. Ini yang pantas untukku. Cuma mobil ini yang pantas untukku. Kalau nggak ada apa-apa, aku duluan ya. Bu Sari, Villa Istana Harmoni nomor 1 untuk ibu sudah dibersihkan. Saya antar ibu sekarang. Baik, ayo. Villa Istana Harmoni nomor 1. Maksudmu yang senilai 100 miliar? Villa nomor 1. Kok Bu Sari kenalin jodoh yang jelek begini? Siapapun, kalau di depan sekretaris Pratama, pasti jadi minder. Adik Putri. Adik Putri. Tadi aku cuma bercanda ngomong sembarangan. Yang aku bilang tadi nggak penting. Yang penting orangnya baik. Lagi pula aku rasa kita berdua cocok banget kan? Aku rasa enggak, soalnya aku punya anak perempuan. Kamu gak suka anak perempuan? Kamu gak suka anak perempuan? Dengar ya, aku paling suka anak perempuan. Lagian, dengar ya, setelah kita menikah, semua urusan rumah aku yang urus. Dan kamu yang jadi bos. Aku akan layani kamu dengan sebaik-baik. Gini, kita bisa lanjut ngobrol. Aku rasa kita gak cocok. Karena kamu gak pantas. Adik Putri, jangan pergi. Tunggu aku sebentar. Adik Putri. Adik Putri, ikutin dong. Adik Putri mau kemana? Bu Ketua, siapkan proyek lembah bahagia senilai 500 miliar. Perlu Ibu tentukan lokasi pengembangannya. Di sini saja. Baik, saya akan segera atur proses pembongkarannya. Oh ya,
Perusahaan-perusahaan bangunan di Kota Jaya semua bersaing untuk proyek ini. Di lebih bawah sudah banyak orang berkumpul. Apa ibu mau melihatnya? Tidak perlu, kamu yang urus semuanya. Baik, rapat dewan besok. Pertama, mengumumkan identitas ibu. Kedua, menentukan mitra untuk proyek Lembah Bahagia. Baik. Andi, menurutmu aku bisa berhasil? Grup Bintang baru berganti pemilik. Langsung ada proyek besar 500 miliar. Kalau bisa kerjasama dengan mereka, kalaupun hanya bagian kecil, kita pasti untung. Pak Rizky, Anda masih muda, sudah mendirikan grup Santoso. Saya yakin grup Bintang pasti akan melihat keunggulan Anda. Kalau bisa kerjasama dengan grup Bintang, grup Santoso pasti akan melesat. Putri Sari. Putri Sari, kamu gak bisa dihindari. Ikut sampai ke grup Bintang. Putri Sari, kamu sudah bercerai dengan Pak Rizky. Aku tahu, kamu pasti nggak rela. Lagi pula Pak Rizky sudah jadi presiden grup dengan harta ratusan miliar. Sedangkan kamu cuma penjual sayur. Tapi itu kenyataannya. Jadi aku sarankan, sebaiknya kamu sadar diri. Cukup. Aku tahu mau kamu bilang apa. Kamu cuma mau aku rujukan. Dengar ya, itu mustahil. Aku mau bilang, aku bukan cari kamu. Jangan sosokan. Sejak kita bercerai, kamu selalu cari masalah denganku. Pertama, kamu cari pria lain untuk membuatku cemburu. Lalu kamu jebloskan ibuku dan adikku ke penjara agar aku mohon balikan. Iya kan? Dasar wanita rendahan. Aku takkan biarkan kamu berhasil. Putri Sari, Pak Direktur Rizky akan kerjasama dengan grup Bintang. Saat itu, seluruh Kota Jaya akan mengaguminya. Dengan bakatnya, dia pasti akan disegani semua orang. Sedangkan kamu hanya orang biasa yang tak berguna, tak pantas untuknya, hanya akan jadi aibnya. Jadi, kalian juga datang untuk kerjasama Lembah Bahagia? Dasar licik. Selidiki sampai sedalam ini. Kenapa? Mau merusak ya? Dengar Putri Sari, boleh tak punya kemampuan, tapi jangan rendahan. Keluar sekarang. Kalau tidak, aku lempar semua barangmu. Pergi. Dihina tanpa alasan. Aku benar-benar salah. Rizky Santoso. Besok di Dewan Direksi, kamu akan tahu segalanya. Kamu akan tahu semuanya. Halo, Sekretaris Pratama, ada apa? Bu Ketua, tadi Rizky Santoso dari grup Santoso datang minta kerjasama. Dia minta bagian kerjasama 30 miliar. Bagaimana Ibu? Setujui saja. Anggap ini kompensasi untuk dia dan putri kita. Baik, besok di rapat dewan akan saya umumkan. Oh iya, ada satu hal lagi. Tolong kamu ke kantor polisi. Minta mereka lepaskan adik Rizky dan ibunya. Jangan susahkan mereka. Saya tahu, Ibu dan Pak Rizky Santoso belum resmi cerai. Soal ini perlu saya bantu urus. Tidak perlu. Dia hanya salah pikir sesaat. Sebenarnya dia orangnya baik. Rizky, kita kan pernah menikah. Lagi pula, aku tak mau Nina sejak kecil hidup di keluarga yang tak utuh. Putri Sari, kamu setia sekali ya. Tapi cinta ini salah sasaran. Aku harus membantumu. Kok kamu di sini? Bukannya kamu yang suruh aku pindah? Melati sudah kasih tahu aku, karena kamu menyinggung grup Bintang, makanya kita diusir begitu. Kamu tahu nggak? Semua karena kamu. Kerjasama aku dengan mereka batal. Rizky, kita sudah 5 tahun bersama. Kenapa kamu begitu percaya kata-kata Melati itu? Melati yang bisa membantuku. Tidak kamu percaya? Masa harus percaya kamu? Kamu tahu nggak? Semua ini gara-gara kamu. Aku terpaksa mohon pada Melati. Kamu tahu aku rugi berapa? Aku ketua Dewan Grup Bintang. Kamu punya aku. Gak usah minta tolong orang lain. Bukannya kamu mau ke Dewan Direksi Grup Bintang besok?
Besok, ajak anak kita. Kamu ketua Dewan Grup Bintang. Kenapa nggak bilang kamu Raja Langit? Sudah begini, masih bohong. Putri Sari, kamu tahu nggak apa kata orang tentangku? Mereka bilang aku, Rizky Santoso, menikahi seorang sampah tak berguna. Orang lain punya istri yang hebat, suaminya sukses pesat. Lalu kamu? Kita sudah menikah 5 tahun. 5 tahun. Kamu tak hanya tak membantu aku sedikit pun. Sekarang kita cerai. Kamu masih mau menyeretku kan? Kamu adalah noda besar dalam hidupku. Beraninya kamu bawa foto kami. Kamu sama sekali tak pantas. Kita belum cerai. Apa maksudmu? Kamu mau pakai cara ini biar aku nggak mau cerai kan? Kita cerai saja. Kamu mau cerai dariku? Bukannya kamu yang mau cerai. Besok ada rapat direksi grup Bintang. Bawa anak kita. Anggap ini kompensasiku. Tak ada kemajuan. Tapi kemampuanmu berbohong meningkat. Apapun yang kukatakan, kamu takkan percaya. Aku memang mau jujur padamu. Tapi aku tak punya kesempatan lagi. Kamu kan mau cerai. Baiklah, kuserahkan. Cerai kan? Besok di kantor catatan sipil. Baik. Itu kan katamu. Putri Sari, mulai hari ini kita bukan suami istri lagi. Aku tak mau melihatmu lagi. Apalagi Nina punya seorang ibu yang penipu. Wah, dasar pecundang. Akhirnya sadar diri juga. Kamu memang tak pantas untuk Rizky. Rizky itu sebentar lagi akan menikahiku. Dasar jalang sepertimu, bahkan tak berhak datang ke pernikahan kami. Tak ada. Sisanya hidupmu, sudah pasti takkan ada yang mau. Sepertinya nggak ada yang mau ya. Ayo pergi. Bu Sari. Bu Sari. Jalang ini mau apa? Bu Sari, ini pilihan saya untuk Anda. Calon suami. Kali ini pilih yang benar. Jangan salah pilih lagi. Apa maksudmu? Putri Sari, apa hubunganmu dengan mereka? Kamu sengaja bikin aku marah ya? Pak Rizky, kalau mau datang ke pernikahannya, kami tentu saja menyambutnya. Lagi pula, kami tidak seperti orang lain yang berasal dari keluarga kecil yang pelit. Aku nona keluarga Wijaya. Berani kau maki aku. Kamu cari mati. Keluarga Wijaya? Siapa sih? Keluarga Wijaya? Memangnya siapa? Dasar brengsek. Cukup. Sudah cukup. Kamu dan dia terlalu tinggi. Menyebalkan. Siapa sih brengsek itu? Akan ku cari tahu. Akan ku buat dia menderita. Dan si Putri Sari itu cuma sewa aktor. Kira-kira bisa menyaingiku. Bu Sari. Hah? Konyol. Undangan grup Bintang dipalsukan. Ngapain tanya gitu? Undangan grup Bintang ada stempel merah khusus. Nggak bisa dipalsukan. Tapi mobil yang menjemputnya itu dari grup Bintang. Putri Sari, ternyata kamu bohong. Ketua grup Bintang apanya? Bu Ketua, rapat direksi untuk Anda segera dimulai. Mari masuk. Baik. Halo, tunjukkan undangannya. Aku ini masa nggak punya 2 undangan? Silahkan. Putri Sari, beraninya kalian berdua kesini? Cari mati ya. Kau pukul aku lagi? Yang tak hormat pada Bu Sari dipukul. Brengsek, hari ini kau akan tahu akibatnya melawan aku.
Cari mati ya. Rapat direksi akan dimulai. Jangan ribut, atau akan dilarang masuk. Pelatih, sudahlah. Putri Sari, ngapain kamu kesini? Kamu gak punya undangan, kok bisa masuk? Hari ini kan rapat direksi grup bintang untuk ketua baru. 2 sampah ini. Satu itu penjual sayur miskin. Satu lagi brengsek tak dikenal. Mereka berdua, mungkin undangan itu bentuknya apapun gak tahu. Mereka berdua, kayaknya gak tahu invitasi itu kayak apa. Oh iya, Putri Sari. Kamu gak akan pakai 2 invitasi palsu buat masuk kan? Kamu pikir orang grup bintang bisa biarin kamu masuk? Ini ditandatangani langsung presiden. Invitasi kelas atas. Apa? Tanda tangan langsung ketua dewan? Benar, dan yang ditandatangani langsung hanya ada 2 ini. Silakan. Kok kamu punya invitasi kelas atas? Dan malah kasih kedua sampah ini. Kamu tahu itu artinya apa? Asal punya ini, kerjasama kita dengan grup bintang akan jadi gampang sekali. Invitasi ini dari Putri Sari. Kok bisa? Putri Sari, kamu sebenarnya siapa? Kamu sembunyikan apa dari aku? Aku Putri Sari. Aku selalu begitu. Rapat dewan ini diselenggarakan oleh grup bintang. Grup bintang baru saja berganti pemilik. Pasti semua penasaran, siapa pemilik baru grup bintang? Asik. Akhirnya bisa ketemu Rama Pratama. Dia selalu jadi panutan saya. Wirausahawan seperti dia, aku nggak tahu wanita seperti apa yang pantas untuknya. Rama Pratama. Dia sengaja datang dari Jakarta. Berarti di Kota Jaya pasti ada yang dia incar. Asal kita ikuti langkahnya. Mau dapat uang, bukannya gampang banget. Mau dapat uang, itu kan gampang banget. Benar. Sejak Rama Pratama mengambil alih Pratama saat umur 22, investasinya belum pernah gagal. Tapi Kota Jaya, aku nggak tahu dia suka apa. Pokoknya, sebelum aku pergi, ayahku sudah nasihatin aku. Harus jalin hubungan baik dengan orang ini. Keluarga Wijaya bisa go public atau tidak, tergantung dia. Putri Sari, meskipun kita sudah bercerai, tapi aku tetap mau nasihatin kamu. Yang hadir di rapat dewan hari ini, semua orang besar Kota Jaya. Juga Rama Pratama dari Jakarta. Aku nasihatin kamu, jangan cari masalah di belakang. Biar aku nggak kena imbas. Putri Sari, bukannya itu mantan istri tua Bangka Pak Rizky? Kayaknya Pak Rizky masih sayang mantannya ya. Di grup bintang, masih dibawa ke sini. Cewek cantik ini pasti takut sama paman kakekku. Nama besar Rama Pratama. Kakinya pasti lemas ya. Dasar brengsek, ketawain apa? Tenang. Selanjutnya, Bapak Rama Pratama. Silakan naik. Melati Wijaya. Aku tak punya cucu sejelek kamu. Aku tak punya cucu sejelek kamu. Kamu Rama Pratama? Kamu ketua dewan grup bintang? Maafkan kami. Ketua dewan grup bintang adalah orang lain. Aku hanya sekretarisnya. Bisa membuat raja bisnis Rama Pratama jadi sekretarisnya. Siapa sebenarnya ketua dewan ini? Keluarga Wijaya tak bermoral, harus membayar harganya. Melati Wijaya, kamu bikin masalah apa di luar sana? Sekarang grup bintang berusaha sekuat tenaga untuk memblokir keluarga Wijaya. Kamu menyinggung siapa? Ayah, ini bukan salahku. Ini semua ulah Rama Pratama. Dia... Apa? Kamu berani menyinggung Rama Pratama? Kalau hari ini tak minta maaf darinya, tunggu saja keluarga Wijaya bangkrut. Habislah, semuanya tamat. Habislah. Rizky, sekarang kau menyesal. Putri Sari, kamu tak perlu membalasku dengan mendekati Rama. Caramu ini hanya membuatku makin benci kamu. Iya, kamu benci aku setelah cerai, tapi aku tak salah apa-apa. Kamu tak salah apa-apa. Maksudmu, kamu selingkuh? Aku yang salah. Cukup, apa gunanya bicara sekarang? Kalau kamu benar menghargai aku, kamu tak akan bawa pria lain ini untuk pamer di depanku. Aku menghargaimu. Apa kamu menghargai aku? Selama menikah kamu selingkuh. Kita belum cerai, kamu anggap aku apa? Putri Sari, pokoknya aku ini demi kebaikanmu. Pria seperti Rama, kamu takkan sanggup. Kamu dan dia beda kelas. Dia hanya main-main denganmu. Rizky, beraninya kamu sok hebat dan meremehkanku. Beraninya kamu sombong, meremehkanku ya?
Kenapa aku harus menghargaimu? Lihat saja semua orang di sini. Siapa yang tidak lebih tahu diri darimu? Siapa yang tidak lebih berkelas darimu? Aku Direktur Grup Santoso. Rama Pratama masih muda, sudah jadi raja bisnis. Jangankan Ketua Dewan Grup Bintang, orang seperti Dewa. Lihat dirimu, kamu dan kami sama sekali bukan level yang sama, paham? Saya umumkan, Ketua Dewan baru Grup Bintang, Bu Sari. Tidak mungkin. Sudah kubilang, kamu untuknya terlalu tinggi. Jangan tertipu! Dia penipu! Jangan tertipu dia! Dia penipu! Pak Jaya, apa katamu? Dia penipu, Pak Polisi. Saya dari Grup Bintang, manajer pemasaran Bima Jaya. Saya menahan diri bertahun-tahun. Akhirnya saya dapat buktinya. Saya melaporkan Putri Sari menyamar sebagai Ketua Dewan Grup Bintang. Bawa. Berhenti. Coba saja. Ketua Dewan, kamu? Memangnya pantas. Cih. Putri Sari. Putri Sari, lebih baik segera mengaku. Aku tak mau Nina harus menanggung gelar anak penipu. Coba saja. Coba saja. Ini cincin Grup Bintang yang hanya dimiliki Ketua Dewan. Cincinnya sudah muncul, jadi identitasnya benar. Wah, ternyata dia benar-benar Ketua Dewan Grup Bintang. Tak kusangka begitu muda dan cantik. Kalau begitu, dia sudah cerai dengan Pak Presiden Rizky. Dia jomblo, aku juga jomblo. Berarti aku juga masih punya kesempatan kan? Putri Sari, kamu benar-benar sudah gila. Tak ada obatnya. Sampai sekarang, kamu masih membuat cincin palsu untuk menipu semua orang. Jangan tertipu olehnya. Dia penipu sejati, tak tahu malu, tak punya batas. Jadi, bagaimana kamu pakai cincin ini untuk membuktikan identitasmu? Kurasa kamu mencurinya, kan? Jadi, di mana kamu pakai cincin ini untuk buktikan identitasmu? Kayaknya kamu yang curi, kan? Betul. Kamu cuma penjual sayur. Gimana buktinya ini asli? Bukannya kamu yang palsukan? Hadirin semua, saya sudah lama di Grup Bintang. Cincin Ketua Dewan, mana mungkin saya tak pernah lihat. Cuma ini jelas palsu. Pak Jaya melihat sendiri Grup Bintang berkembang. Ucapan beliau pasti benar. Betul, betul. Beraninya pura-pura jadi Ketua Dewan. Kayaknya cuma pemulung. Barang rongsokan apapun berani dibawa. Untuk pura-pura jadi cincin tertinggi. Pak Polisi, cepat tangkap dia. Orang begini tidak seharusnya ada di sini. Betul. Waktuku mahal. Per detik. Dasar sial. Cepat. Berhenti. Ketua Dewan dan Pak Sari. Laporan DNA. Saya mau dalam 3 menit. Pak Rama, ini dari Keluarga Sungai, lembaga paling otoritatif. Laporan tes DNA. Probabilitas darah Putri Sari dan Pak Sari Senior 99%. Memastikan Pak Sari Senior adalah ayah kandung Putri Sari. Tidak mungkin. Gawat. Sudah tamat. Laporan ini bisa saja palsu. Bima Jaya. Jangan sombong. Lihat dirimu sendiri. Rama Pratama, perhatikan saja dirimu sendiri. Pantas saja kamu begitu memperhatikannya. Kayaknya Diranjang juga sering menjaga dia ya. Acting mereka berdua ini sangat bagus ya. Betul, betul. Jari-jari, lalu DNA. Properti kalian lengkap juga ya. Selanjutnya, jangan-jangan mau panggil Pak Sari Senior, si pejabat besar itu. benar sekali. Saya sudah kabari Pak Sari. Pak Sari akan tiba dalam 10 menit. Lihat saja nanti bagaimana kalian minta maaf. Baik, kita tunggu saja. Kapan Pak Sari Senior datang? Sisa 9 menit 40 detik. Kok belum datang juga? Pak Polisi, cepat tangkap mereka berdua. Pak Sari Senior tiba. Apa? Pak Sari Senior? Beneran ayahnya? Mana mungkin? Pak Sari, benar-benar mertuaku. Siapa yang menindas putriku? Maju, akan kupatahkan kakinya. Pak Sari, Pak Sari. Ini semua perintah Bima Jaya. Mohon, ampuni nyawaku. Anda diduga terlibat penipuan dan suap. Sekarang Anda kami tangkap. Bawa. Lepaskan aku! Kalian semua, awas! Jalan. Maaf Putri, dulu aku yang keras kepala. Ampuni aku, ya. Sudah kubilang berkali-kali, kamu tak pernah percaya.
Malah bawa wanita seperti Melati untuk menjijikkan aku. Ampuni aku ya, kalaupun bukan untukku, untuk putri kita. Dia masih menunggu kita pulang. Jijik. Nah, kamu kan sudah cerai. Jodoh yang ayah kenalkan dulu juga nggak cocok. Tapi ayah lihat kamu dan Rama cocok banget. Pak Sari bercanda. Nah, ketemu pria yang tulus padamu itu nggak gampang loh. Rama, tidak keberatan. Aku mau. Tapi aku sudah cerai dan punya anak. Ayo, kita jemput Nina pulang. Aku pasti akan jadi ayah yang baik. Nina, Mama sudah menjemputmu. Kamu harus pindah sekolah. Ayo, kita lihat rumah yang sudah dipesan di dekat sekolah itu gimana, oke? Mama, masih bilang, tadi pagi kamu telat bangun. Kok Mama malasnya lebih dari aku? Membuatku telat lihat rumah baru dan telat pindah sekolah. Nina, Mama beneran ngantuk banget. Jangan salahin Mama lagi. Lihat, Mama bahkan gak ganti baju. Langsung ikut kamu. Iya kan? Gini deh, kalau kamu jadi juara kelas, Mama kasih kamu kejutan besar, oke? Benarkah, Mama? Tapi anak secerdas aku jadi juara itu kan gampang banget. Kamu ini. Tapi Mama, kamu kasih aku apa? Gini deh, kalau kamu jadi juara, Mama traktir kamu makan enak, oke? Makan enak? Oke. Ayo, kita lihat rumah yang dipesan di dekat sekolah itu gimana? Oke. Aneh, kemarin aku sudah janjian sama Pak Surya untuk ketemu di depan. Kok dia nggak ada? Ingat baik-baik, hari ini ada tamu penting di proyek kita. Kamu harus waspada sekuat tenaga. Kalau sampai membuatnya marah, kamu yang tanggung jawab. Paham? Paham. Sudahlah, nggak diangkat. Kita masuk saja. Tunggu! Kalian mau apa? Ini rumah mewah. Proyek Grand Vista. Orang sembarangan tidak boleh masuk. Kembali saja. Aku untuk ambil rumah. Tolong izinkan saya masuk. Kamu kan Putri Sari. Benar. Kamu kenal dia? Bukan cuma kenal, aku langganan di warung sayurnya. Ibuku hebat banget. Hebat banget ya, Kak Putri. Kamu kaya dari jualan sayur atau Nah, cukup. Ini bukan tempat. Dengan Pak Surya untuk lihat rumah. Waduh. Beneran ya? Kok nggak masuk akal? Sekarang kami boleh masuk kan? Iya, Pak. Sekarang kami boleh masuk kan? Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut begini? Pak, mereka berdua membawa izin serah terima dari Pak Surya. Katanya mau ambil rumah, memaksa masuk. Tolong Pak periksa. Izin ini palsu. Utah, begini saja nggak lihat asli atau palsu. Nggak bisa bedain. Palsu. Pak Surya baru kirim SMS tadi. Katanya dia mau bawa orang penting untuk pilih rumah. Katanya kita harus siap-siap melayani mereka. Dasar wanita jelek dan bodoh ini. Gak tahu dari mana dia dapat info internal. Dia bikin izin palsu untuk nipu rumah kan? Oh iya Pak, ucapanmu jadi ingatkan aku. Dia cuma penjual sayur, sering antar sayur ke dapur penjualan. Mungkin karena itu, dia dengar info internal. Betul, dia cuma penjual sayur biasa. Tapi malah datang ke tempat yang salah. Kembali jual sayur saja, ya. Jangan cari masalah. Biar kami lega. Kini, soal izin palsumu ini, aku takkan usut. Gimana? Izin ini jelas asli. Kalian malah bilang palsu. Bahkan dijadikan tisu. Kalian gak mikir ya? Kalau ini asli gimana? Kalian pasti tamat kan? Nah, rumah ibumu ini miskin sampai telanjur. Masih mau izin asli. Kalau gitu anakku tinggal di istana. Jangan ngawur. Dasar meremehkan orang. Apa katamu? Ku bilang, keamanan kompleks ini sangat buruk. Harus diganti semua. Kamu? Aku kenapa? Kepala sudah mengampunimu. Dia sudah melepasmu. Tolong kerjasama dengan kami. Nak cantik. Kalau kamu masih cari masalah, jangan salahkan kami. Aku akan telepon Pak Surya. Biar dia turun sendiri. Kamu kenal Pak Surya?
kamu beneran kenal Pak Surya? Kalian berdua jangan sampai tertipu sama si kampungan ini. Pak Surya itu di sini sangat terkenal sebagai penjual properti mewah dan ahli pendidikan. Siapapun yang punya anak pasti tahu nama besarnya. Dasar perempuan bodoh ini masih saja pamer dan membual. Kamu pikir kami gampang ditipu, ha? Kepala benar. Hari ini, kalau kamu sungguh bisa hubungi Pak Surya, aku akan berlutut dan sujud minta maaf. Tapi kalau nggak bisa hubungi, berarti kamu cari masalah. Kecuali kamu berlutut sekarang dan sujud padaku. Kalau enggak, aku lapor polisi dan tangkap kalian. Mama, Pak Surya angkat teleponnya. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak diangkat. Gimana, nak? Mau sujud atau masuk penjara? Pilih sendiri. Ingat, jangan lengah. Kalau orang penting ini tidak senang, kamu langsung dipecat tanpa ampun. Baik. Hari ini ada Pak Aditya yang harus saya sambut. Kerja saja. Bu Sari telepon saya. Bu Sari, ibu dan putri ibu sudah sampai. Mama, Pak Surya sudah angkat telepon? Maaf. Ada apa? Nah, mau sujud? Atau ke polisi? Pilih sendiri. Ingat, jangan lengah. Kalau orang penting ini tidak senang, kamu langsung dipecat tanpa ampun. Baik. Hari ini ada Pak Aditya yang harus saya sambut. Kerja saja. Bu Sari telepon aku. Bu Sari, ibu dan putri sudah sampai. Kenapa? Sudah selesai? Di depan anak kecil, kalian orang dewasa, sungguh tak tahu malu. Terus kenapa? Kamu bisa apa? Konyol. Maaf sekali Bu Sari, tadi saya ada rapat. Ibu dan putri sudah sampai. Sudah sampai. Cuma apa? Ada apa, Ibu? Cuma satpam di sini bilang izinku palsu. Dia pakai untuk bersihkan hidung. Sekarang mereka mau bawa kami berdua ke polisi. Kok bisa begini? Kok bisa begini? Ini teleponnya ke mereka. Biar saya yang bicara. Pak Surya kalian, mau bicara sama kalian. Actingmu ini lumayan juga ya. Bahkan siapkan Pak Surya palsu. Dasar penipu. Berani-beraninya pura-pura jadi Pak Surya kami. Cari mati ya. Dedi, beraninya kamu bicara begitu. Dan malah halangi tamu penting. Kamu cari masalah ya? Dasar penipu. Beraninya pura-pura jadi Pak Surya kami. Cari mati ya. Dedi, beraninya bicara begitu padaku. Juga menghalangi tamu penting kami. Kamu gak mau kerja lagi ya? Benar-benar Pak Surya. Itu salah paham. Itu semua salah paham. Jangan ambil hati, Pak. Jangan basa-basi. Sekarang langsung izinkan Bu Sari dan putrinya masuk. Setelah itu, ke kantorku ambil gajimu. Kamu dan 2 satpam di depan. Semuanya kalian dipecat. Kapten, benar-benar Pak Surya. Dasar, kalian berdua membuatku celaka. Aku benci kalian. Bu, maafkan saya. Tadi saya salah. Saya minta maaf. Tolong bantu saya di depan Pak Surya. Semua keluarga saya bergantung pada pekerjaan ini. Saya tak boleh dipecat. Masalahnya, kenapa aku harus bantu kamu? Bukannya tadi kamu suruh Mama sujud? Masih mau sujud? Ini semua gara-gara ide bodohmu. Cepat. Kamu yang sujud. Baik, aku juga sujud. Tapi, mohon Bu, tolong bantu saya di depan Pak Surya. Bantu saya membela diri. Saya sungguh tak bisa kehilangan pekerjaan ini. Pertanyaannya, kenapa aku harus bantu kamu? Bukannya tadi minta Mama sujud? Masih mau sujud? Semua ini gara-gara ide bodohmu. Cepat, sujud sana. Sujud. Bukan dia yang sujud. Kamu yang sujud. Baik, aku juga sujud. Tapi mohon, tolong bantu saya di depan Pak Surya. Katakan baik-baik tentang saya. Saya sungguh tak bisa kehilangan pekerjaan ini. Kak Sari, kami ini juga cuma pekerja. Juga tidak mudah. Mohon ibu berbesar hati. Nanti setelah kami sujud, mohon ibu ampuni kami. Mohon, Bu. Sudah. Pak Surya, jadikan mereka dipecat tanpa gaji. Amati saja dulu. Baik Bu. Saya laksanakan sekarang. Terima kasih atas kebaikan Ibu. Saya bersihkan sepatu Ibu. Tidak usah, saya dan anak saya bisa masuk lihat rumahnya kan? Silakan. Pelan-pelan. Mama, aku agak ngantuk. Aku boleh ke sana tidur sebentar di sofa? Boleh, pergi sana. Aku tunggu saja. Baik. Bu Sari, tadi di depan itu hanya salah paham. Sebenarnya sudah saya peringatkan mereka. Tapi tak kusangka mereka masih membuat masalah. Saya minta maaf. Gak apa-apa, itu semua cuma hal sepele.
Yang penting Nina tumbuh dengan bahagia. Itu yang terpenting. Mama, aku ngantuk. Boleh aku ke sana tidur sebentar di sofa? Boleh, sana. Aku tunggu dia saja. Oke. Bu Sari, tadi di depan itu salah paham. Aku sudah beri mereka petunjuk yang jelas, tapi mereka malah membuat masalah. Maaf sekali. Gak apa-apa, itu semua hal sepele. Asal Nina tumbuh dengan bahagia, itu yang terpenting. Tenang Bu Sari, fasilitas Grand Vista Group kami di seluruh kota gunung itu yang terbaik. Pasti keluarga Anda akan tinggal nyaman sekali. Oke. Asal Nina puas, aku akan pertimbangkan investasi tambahan. Karena ucapan Ibu, Grand Vista Group kami pasti akan layani keluarga Ibu seperti orang tua sendiri. Apapun permintaan Ibu, kita akan berkorban demi Ibu. Kulihat kalian sekarang sangat bersemangat ya. Kalau begitu, kita lihat saja. Pasti. Oh ya Bu Sari, lalu putri Ibu, Nina, nggak ikut Ibu? Datang, dia capek. Udah istirahat di sana. Anak kecil ya, pasti capek. Bu Sari, maaf ya. Hari ini mungkin aku salah makan. Perutku agak nggak enak. Sana saja, nanti aku ajak dia jalan-jalan. Makasih Bu Sari, silakan. Nina, sudah baikan. Sudah, Mama. Ayo banyak-banyak. Setelah lihat, kamu tinggal di rumah baru ya? Di ranjang besar, dipenuhi boneka beruang. Bagaimana? Oke. Ayo kita pilih di rumah terbesar dan tercantik. Oke, ayo. Nina, sudah baikan? Sudah baikan, Mama. Ayo lihat rumah sana. Setelah lihat, kamu tinggal di rumah baru ya? Di ranjang besar, diisi boneka beruang. Bagaimana? Baik. Ayo kita pilih satu, rumah terbesar dan tercantik. Baik, ayo. Rumah-rumah di sini cantik sekali. Lihat anak ini, kelihatannya nggak pernah lihat dunia. Cuma lihat-lihat, nggak punya uang. Iya Nina, rumah di sini nggak cuma cantik, semua sudah jadi. Kita tinggal bawa-bawa saja. Rumah Grand Vista kami tentu saja cantik. Katanya harga setara kualitas. Bukan sembarang orang yang bisa beli. Harus orang seperti Anda berdua baru mampu membeli. Kalau begitu, aku suka. Pasti penghuni Grand Vista kalian, semua orangnya orang-orang terpandang kan? Tentu saja, semuanya orang terpandang. Beli Grand Vista, Anda punya koneksi tak terbatas. Bisa jadi pas jalan-jalan anjing, langsung dapat deal besar. Sayang, kita beli di sini saja. Tentu. Lagi pula, aku baru jadi direktur penjualan. Bisa jadi ada diskon internal. Pelan-pelan, bukannya hari ini inspeksi rahasia. Jangan sampai kedengar. Aku mau yang itu. Nina, kamu suka yang mana? Kita beli yang itu. Kalian? Sayang, kita beli yang ini ya. Tentu. Lagi pula aku baru diangkat, direktur penjualan. Bisa jadi ada diskon internal. Pelan-pelan, bukannya hari ini kita menyamar. Jangan sampai kedengar. Aku mau yang itu. Nina, kamu suka yang mana? Kita beli yang itu. Memangnya pantas. Rumah itu cantik banget. Aku mau yang itu. Nona, kamu ngapain? Kenapa kamu memukul anakku? Aku butuh penjelasan darimu. Kamu diskriminasi lagi ya? Villa ini adalah pusat dari seluruh proyek kami. Juga yang terbaik. Pas untuk Anda berdua, yang dari kalangan atas. Kalau kalian berdua, maling nyamuk yang cuma mau nyalain AC, jangan sentuh-sentuh. Kalau kotor kantor kami, kalian tidak akan sanggup bayar. Nona, aku ulangi lagi. Aku kesini mau beli rumah. Kamu gak cuma memukul anakku, tapi juga diskriminasi. Jadi ini caramu melayani pelanggan. Kamu ngomong apa? Gak ngerti. Mau cari masalah ya? Aku sangka Grand Vista, tempat setinggi ini, juga diganggu orang miskin. Betul, meremehkan. Bu, di Grand Vista, tamu kami semua orang penting. Yang datang ke sini, paling tidak naik Porsche dan pakai Rolex. Kamu gak punya apa-apa, masih berani masuk, minta dilayani, pantas? Kamu ngomong apa? Aku gak ngerti. Kamu cari masalah ya? Gak nyangka Grand Vista, tempat se-eksklusif ini juga diganggu orang miskin. Betul, meremehkan. Bu, di Grand Vista, tamu kami semua orang terpandang. Yang datang ke sini paling tidak naik Porsche dan pakai Rolex. Kalau kamu gak punya apa-apa, masih berani masuk, minta dilayani. Memangnya pantas? Benar. Tempat se-eksklusif ini harus jauh dari kalian, orang miskin bau asam. Harusnya dipisahkan. Hebat ya, dijauhkan. Menghina orang miskin dibuat begitu mulia. Nak, dengarkan. Kalau sudah cukup lama di sini, cepat pergi. Dengar nggak?
Dan tanganmu jangan sentuh sembarangan. Kalau enggak, ibumu bisa masuk penjara. Kamu nggak mau nanti nggak bisa ketemu ibumu lagi, kan? Siapa bilang ibuku nggak punya uang? Nona Sales, aku ulangi sekali lagi. Aku kesini untuk beli rumah. Uangku cukup. Kamu cukup lakukan tugasmu saja. Bagi orang rendahan sepertimu, punya 10 juta rupiah sudah dianggap kaya kan? Kayaknya selembar ubin ini saja kamu gak mampu beli. Oh ya? Kalau aku bilang aku mampu beli semuanya. Kalau kamu bisa beli semuanya, aku nggak jadi sales lagi. Aku jadi pengasuh anakmu gratis seumur hidup. Bagaimana? Sudahlah, aku nggak butuh pengasuh sepertimu. Di rumah sendirian lebih enak, lebih bebas. Gak butuh orang sepertimu, pengasuh mata duitan. Apa? Kamu ngomong apa? Kamu mata duitan. Kok ngajarin anakmu gitu? Jadinya anak liar, mulutnya busuk. Hah? Coba saja maki lagi. Kayaknya selembar ubin ini saja kamu takkan mampu. Oh ya, kalau aku bilang aku mampu beli semuanya. Kalau kamu bisa beli semuanya, aku langsung resign dari sini. Aku jadiin anakmu pengasuh seumur hidup, gratis. Deal? Sudahlah, aku nggak butuh pengasuh sepertimu. Di rumah sendirian lebih enak, lebih bebas. Gak butuh orang sepertimu, pengasuh yang mata duitan. Apa? Kamu bilang apa? Bilang kamu mata duitan. Kok ngajarin anakmu gitu? Jadi anak liar, mulutnya busuk. Dasar, coba saja maki lagi. Dasar orang miskin, mau mukul juga. Dia yang mulai duluan. Orang sepertimu, sampah teri, bajingan teri, cuma bisa maki-maki. Dengar ya, hari ini ada aku di sini. Kalau berani sentuh orang di sini, sampai sehelai rambut pun akan kubuat kau hancur. Sayang, hebat banget. Pahlawan penolong, galak banget. Orang atas dan sampah rendahan benar-benar beda jauh. Siapa orang atasnya? Siapa yang rendahan? Nanti kalian juga tahu. Kalau nggak ku beri pelajaran, masih sok-sokan. Lihat ini, pukulanku sebesar balok. Ada apa ini? Pak Sunarto, di sini dilarang berkelahi. Mereka ini ngotot di sini cuma mau nyalain AC, malah ganggu tamu lain. Loh, aku nggak salah lihat kan? Itu rok brand gaya elit, model yang harganya ratusan juta. Jangan-jangan mereka sengaja pura-pura miskin. Apa maksudmu? Masih mau kerja? Kenapa? Orang miskin nggak boleh beli rumah. Siapa yang ngajarin kamu meremehkan orang? Apa maksudmu? Masih mau kerja? Kenapa orang miskin nggak boleh beli rumah? Siapa yang ngajari kamu meremehkan orang? Saya, Pak Sunarto, saya salah. Bu, jangan marah ya. Nanti saya kasih hadiah dari proyek ini sebagai maaf. Cepat sana, ambilkan kotak hadiahnya, berikan pada mereka. Pak Sunarto, jadi sekarang saya berhak membeli rumah di Grand Vista? Tentu saja, proyek kami tidak pernah diskriminasi. Tenang saja, Bu. Pak Sunarto, sebaiknya pikirkan baik-baik. Kalau berani bicara begitu, aku nggak akan beli lagi. Aku nggak mau sama orang miskin tinggal di kompleks yang sama. Bu, lihat baju anak kecil itu. Tidak familiar? Kok tadi nggak sadar? Ini baju brand gaya elit. Iya. Jadi ini salah paham. Kita semua salah paham. Sayang, lihat. Kita salah menilainya. Jangan percaya begitu saja. Aku rasa aku benar. Nah, tadi omnya cuma ngomongnya cepet. Aslinya nggak niat jahat. Maafkan om ya. Om itu jahat. Aku nggak maafkan om. Kok tadi nggak sadar? Baju dia ini brand gaya elit. Iya. Jadi ini salah paham. Kita semua salah paham. Sayang, lihat. Kita memang salah menilainya. Jangan percaya apa adanya. Aku rasa aku benar. Nah, tadi omnya cuma ngomongnya cepet. Aslinya nggak bermaksud jahat. Kamu maafkan om ya. Om itu jahat. Aku nggak mau maafkan om. Begini saja menurut saya. Karena semua orang tertarik pada klaster villa di tengah. Biar saya siapkan dulu. Nanti saya antar kalian ke area perumahan. Tapi masalah ini cuma begini saja. Jangan-jangan Grand Vista... Sudah sayang, kita semua kan selevel. Jaga muka satu sama lain. Siapa tahu nanti bisa ada kerjasama. Iya kan? Kita harus berpikir lebih jauh. Jangan berpikir sempit. Jangan tutup jalan sendiri. Nanti menyesal sendiri. Baiklah, demi kamu. Masalah ini kita anggap selesai. Benar? Lebih baik kita berdamai. Siapa tahu nanti kita jadi tetangga. Jadi kita pasti sering ketemu. Begini saja,
Nanti saya traktir semua untuk minum teh. Ayo. Mina, Mama beli minum ya. Mau minum apa? Aku mau jus jeruk yang ada seratnya. Enak banget. Enak banget. Baiklah, Mama beli ya. Kamu kesana istirahat dulu ya. Mina, siapa yang ganggu kamu? Cepat bangun, ceritain ke Mama. Mama, ada anak. Gak boleh aku istirahat di sofa. Tenang. Siapa yang ganggu anakku? Itu aku. Mina, Mama beli minum ya. Mau minum apa? Mau jus jeruk yang ada seratnya. Yang seratnya besar-besar. Enak banget. Enak banget. Baiklah, Mama beli ya. Kesana aja, istirahat dulu. Mina, siapa yang ganggu kamu? Bangun, ceritain sama Mama. Mama, ada teman. Gak boleh aku istirahat di sofa. Gak apa-apa. Siapa yang ganggu anakku? Aku, siapa lagi? Dasar bocah. Gak diajarin ya? Harus sopan sama teman-teman. Tentu saja. Lalu kenapa kamu ganggu anakku? Dia pantas. Siapa suruh dia salah duduk? Yang gak punya mata harus dihajar. Mina, kamu duduk di tempat orang lain. Enggak. Tempatnya kosong, Mama. Lihat. Kosong. Terus kenapa? Di sini ada kursi pria, kursi wanita, kursi anak-anak, dan kursi orang tua. Tapi nggak ada kursi buat orang miskin. Dasar kampungan anak miskin. Mau tidur di jalanan sana. Minta maaf sama dia. Kamu pikir kamu siapa? Makan tembakanku. Kuhajar kau. Kau tahu siapa ayahku? Kau tahu siapa ibuku? Aku nggak peduli. Walau leluhurmu datang, aku tetap hajar kau. Kuhajar kau. Papa, Mama, tolong! Di sini ada kursi pria, kursi wanita, kursi anak-anak, dan kursi orang tua. Tapi tidak ada kursi untuk orang miskin. Dasar kampungan anak miskin, mau tidur di jalanan sana. Minta maaf padanya. Kamu pikir kamu siapa? Rasain tembakanku. Kubunuh kau. Kamu tahu siapa ayahku? Kamu tahu siapa ibuku? Aku tak peduli siapa orang tuamu. Walau leluhurmu datang, aku tetap akan kubunuh kau. Kubunuh kau! Ayah, ibu, tolong! Kubunuh kau! Ayah, ibu, tolong! Panggil saja orang tuamu. Panggil leluhurmu pun percuma. Minta maaf pada putriku. Hentikan. Sayang, nggak apa-apa. Sakit nggak? Ibu, tante jahat itu dan anaknya bersekongkol menggangguku. Bu, Anda memukul anak kecil, itu keterlaluan. Tadi itu cuma salah paham, kami sudah beri kalian jalan keluar. Tapi kalian masih tak puas, malah membalas dendam ke anakku. Memangnya balas dendam? Anakmu yang duluan mengganggu anakku. Kamu harus ajari anakmu. Nggak punya sopan santun. Kamu bilang apa? Beraninya bilang anakku nggak sopan. Mana ada, anakku itu anak teladan. Dia yang mulai duluan. Tangan aku sakit. Dia juga menyemprotku. Omong kosong, dasar anak miskin malah datang merusak. Aku ini melindungi tempat umum. Anakmu ini murid sekolah cendekia? Benar. Lalu kamu tahu siapa aku? Kamu bilang apa? Beraninya kamu bilang anakku gak dididik. Bercanda, anakku itu anak teladan. Dia yang mulai dulu. Tanganku sampai sakit. Dia juga menyemprotku. Omong kosong, jelas-jelas kamu si miskin menyusup ke sini buat bikin onar. Aku ini melindungi tempat umum. Anakmu ini murid sekolah cendekia. Benar, lalu kamu tahu siapa aku? Aku nggak peduli siapa kamu. Anakmu yang mulai dulu, harus minta maaf.
Menurutku ini paling wajar. Baiklah, aku akan bilang yang sebenarnya. Aku kepala tata usaha sekolah cendekia. Suamiku direktur pengembangan Grand Vista. Tadinya suamiku, hari ini hari pertama dia, mau melakukan inspeksi diam-diam. Nggak mau bikin masalah. Tapi kalian malah berani berkelahi. Kalau begitu, harus bayar mahal. Konyol sekali. Anakmu yang menindas. Malah kami yang harus bayar. Kalau begitu, masih ada keadilan. Keadilannya di mana? Aku nggak peduli benar atau salah. Karena kalian berkelahi, jangan salahkan aku. Aku beri kalian 1 menit. Enyah dari sini, kalau nggak akan kutarik kalian keluar. Dengar ya, ibuku kepala sekolah. Ayahku bos proyek. Di sini, kalau aku bilang 1, nggak ada yang berani bilang 2. Kalaupun mau beli rumah, harus minta izinku dulu. Lihat anakmu sendiri, sombong sekali. Nggak dididik sama sekali. Aku baru paham. Benar kata orang, anak itu cerminan orang tua. Aku baru buka mata. Kamu cuma punya sedikit uang, lalu jadi sombong dan kampungan. Beraninya kamu di sini menyalahkan aku dan anakku. Kamu cari mati ya. Pengawal, hari ini akan kubuat kalian berdua tahu apa itu balas dendam. 10 kali lipat. Di sini, kalau aku bilang 1, tak ada yang berani bilang 2. Kalaupun mau beli rumah, harus tanya aku dulu. Lihat anakmu sendiri, sombong sekali. Sama sekali tak dididik. Aku baru paham apa itu kacang lupa kulitnya. Aku baru buka mata. Kamu cuma punya sedikit uang, lalu jadi sombong dan kampungan. Beraninya kau di sini menghina aku dan anakku. Hari ini akan kubuat kalian tahu apa itu balas dendam. 10 kali lipat. Pengawal, serang mereka, tangkap mereka. Mereka ini tamu penting, Pak Surya. Direktur apanya? Suamiku, Pak Aditya, bos kalian. Kalau berani melawan, habislah kalian. Dengar tidak? Dengar. Karena sudah menyinggung Pak Surya, kita kerja untuk Pak Aditya saja. Itu sama saja. Benar, logis sekali. Berhenti, pikirkan baik-baik sebelum kalian menyerang. Kalau berani sentuh aku, takkan ada akibat baik. Pikirkan nasib kalian sendiri. Nggak apa-apa. Bangun, aku peringatkan kalian. Cepat minta maaf pada putriku. Kalau tidak, kalian akan tahu rasa. Nak, minta maaf sekarang juga. Kalau tidak, kau akan tahu rasa. Sayang, berapa kali orang rendahan ini memukulmu? 11, 12, 13, dia memukulku 100 kali. Kamu bohong, kamu jahat, kamu bohong. Bagus. Kalau begitu, balas 1000 kali lipat. Setelah dipukul, lempar keluar. Ambil foto mereka berdua, gantung di dinding depan. Di atasnya tulis, mulai sekarang mereka berdua dan anjing dilarang masuk. Mulai dari si brengsek kecil ini. Pukul. Siapa berani? Lepaskan, Nina. Lepaskan aku. Kalian akan tahu rasa. Nak, minta maaf sekarang juga. Kalau tidak, kamu akan tahu rasa. Nak, berapa kali orang rendahan ini memukulmu? 11, 12, 13, dia memukulku 100 kali. Kamu bohong, kamu bukan anak baik, kamu bohong. Baik, balas mereka 1000 kali. Setelah dipukul, usir mereka. Ambil foto ibu dan anak ini, gantung di dinding depan. Di atasnya tulis, mulai sekarang, ibu dan anak ini dan anjing dilarang masuk. Mulai dari si brengsek kecil ini, pukul dia. Siapa berani? Lepaskan, Nina, lepaskan aku. Akan kubalas. Kamu pikir aku akan memaafkanmu? Kau pukul anakku pakai tangan, aku balas pakai tongkat. Wajar kan? Mama, tongkatnya. Anak mama bantu kamu sekarang. Balas dendam. Berhenti. Pak Surya, bukannya Bapak sama suamiku lagi sibuk urusan bisnis. Kok kesini? Bu Sari, maaf. Bu Sari apa? Direktur apaan? Cuma orang miskin besar dan anak miskin kecil. Kalian ini buta. Kan sudah kubilang, Bu Sari tamu istimewa kami. Beraninya kalian melawannya. Tamu istimewa apa? Mana mungkin? Pak Surya. Aku baru sadar. Caranya seperti ini. Bangga pada orang kaya dan meremehkan yang miskin. Caranya seperti ini. Aku takut anakku jadi jahat. Jijik. Sangat jijik. Cepat minta maaf pada Bu Sari. Orang ini tak bisa dilawan, bahkan suamimu. Dengar tidak? Bu Sari apaan? Direktur apaan? Cuma orang miskin tua dan anak miskin kecil. Kalian ini buta, kan sudah kubilang. Bu Sari tamu penting kita.
Beraninya kalian sentuh dia. Kamu penting apaan? Mana mungkin. Pak Surya, aku baru sadar sikap proyek properti kalian. Bangganya menyesuaikan diri dengan yang kaya. Standarnya membenci yang menyukai yang kaya. Dengan sikap proyek properti kalian, aku khawatir anakku akan terpengaruh. Jijik, sangat jijik. Cepat minta maaf pada Bu Sari. Dia orang yang suamimu pun tak boleh kacau. Dengar dak? Kenapa? Kenapa aku harus minta maaf? Aku nggak minta maaf. Bu Sari, lihat anakku. Dia cuma salah seperti anak-anak umumnya. Ibu kan dewasa, jangan ambil hati sama anak kecil. Biarkan saja ini berlalu. Memang, kamu bahkan memukulku. Aku belum membalasmu. Beraninya. Jangan cari-cari alasan. Cepat bawa anakmu minta maaf pada putrinya Bu Sari. Kalau tidak minta maaf, masalah ini takkan selesai. Pak Surya, meski aku dan Bu Sari ada salah paham, tapi kamu dan suamiku sama-sama direktur. Kita selevel. Kamu tak bisa menekan aku. Mau minta maaf, kamu minta maaf sendiri. Baik-baik, nggak mau minta maaf ya? Kalau begitu, atas nama gangguan penjualan, aku tuntut kalian. Apa? Pak Surya, kamu mau tuntut istriku? Ayah, Om Surya suruh aku minta maaf sama anak miskin itu. Tapi aku nggak salah, aku difitnah. Tenang nak, ayah ada, nggak akan biarkan kamu disakiti. Anakmu menindas anakku dan menolak minta maaf. Bahkan terus memutarbalikan fakta. Aku minta penjelasan darimu, nggak berlebihan kan? Tapi aku cuma lihat kamu dan Pak Surya menindas istri dan anakku. Pak Surya, kamu mau tuntut istriku dan juga mau anakku minta maaf kan? Masalah hari ini, kalau kamu nggak kasih penjelasan yang memuaskanku, kita belum selesai, paham? Pak Aditya, Bu Sari itu orang penting grup Bintang. Biasanya kamu membiarkannya menindas anak lain, biarlah. Memangnya hari ini kamu masih membelanya dan menyinggung Bu Sari? Pikirkan baik-baik. Pikirkan apa? Di kompleks Grand Vista, orang-orang pentingnya banyak, kurang satu pun tak apa. Mau beli, ya beli, nggak beli, nyah. Konyol sekali, memangnya rumah Grand Vista susah laku. Pak Surya, pikirkan baik-baik. Kamu nggak perlu demi orang luar berkelahi dengan kami. Bu Sari, masalah hari ini, kita ambil jalan tengah. Lagi pula putrimu sekolahnya di bawah kuasa saya. Tempat tinggal kalian juga di kompleks suamiku. Kalau menyinggung kami, kamu juga nggak akan enak. Kenapa aku harus memilih dari pilihan kalian? Maksudmu apa? Kalau aku beli seluruh grup properti ini gimana? Pikirkan baik-baik. Pikirkan apa? Di kompleks Grand Vista, orang-orang pentingnya banyak. Tak ada apa-apa tanpa dia. Mau beli, ya beli. Nggak beli, nyah. Konyol sekali. Memangnya rumah Grand Vista susah laku. Pak Surya, pikirkan baik-baik. Tak perlu demi orang luar berkelahi dengan kami. Soal Bu Sari hari ini, kita ambil langkah mundur. Lagi pula putrimu sekolah di sekolahku. Rumah kalian ada di kompleks suamiku. Kalau menyinggung kami, kamu juga tak akan senang. Kenapa aku harus memilih dari pilihan kalian? Apa maksudmu? Beli seluruh grup ini. Bu Sari ini mulutnya besar sekali. Ini yang paling lucu yang kudengar tahun ini. Mau beli seluruh grup ini? Sepertinya pengusaha terkaya kota gunung juga tak bisa kan? Ngomong besar nggak kena pajak. Aku juga bisa bilang bisa beli jalan finansial. Ngomong besar nggak pakai niat. Bu Sari, pikirkan baik-baik. Jujur saja, kamu nggak mampu, juga nggak punya kemampuan. Lagi pula, Grand Vista Group itu perusahaan publik, nilainya ratusan triliun. Jaringan dan modalnya tak terhitung. Bahkan pengusaha terkaya kota gunung dulu pun berjuang keras baru bisa beli 40% saham. Kamu paham nggak? Bu Sari, saya tahu Anda orang penting grup Bintang. Tapi membeli Grand Vista Group itu mustahil. Ini bukan hal sepele. Bu Sari kan? Karena Anda juga orang kelas atas, saya biarkan saja. Tapi kalau Anda tetap mau melawanku, saya takkan mundur. Pak Aditya sekarang kelas atas. Iya kan? Baiklah, mundur atau tidak, kita lihat saja. Sayang, dalam 10 menit aku mau beli Grand Vista Group. Segera, sekarang. Aku tepuk tangan. Kalau hari ini benar beli, aku takkan bilang apa-apa. Seluruh keluargaku minta maaf. Aku takkan mundur. Pak Aditya sekarang sudah jadi orang atas, iya kan? Baiklah, mundur atau tidak, kita lihat saja.
Sayang, dalam 10 menit aku mau ambil alih Grand Vista Group. Sekarang juga. Aku tepuk tangan. Kalau hari ini kamu benar bisa ambil alih, aku tak akan bilang apa-apa. Seluruh keluargaku minta maaf. Kayaknya Bu Sari hari ini bakal malu besar. Baru sedikit kemampuan, sudah sok-sokan di Grand Vista. Gak lihat-lihat tempat. Bu Sari, waktunya sudah mau habis. Lihat saja sahamnya, gak ada apa-apanya. Kok bisa ya gak ada kabar sedikit pun? Hah? Sudah, ini semua salah saya. Saya kurang layani Bu Sari. Yang buat masalah, yang harus selesaikan. Bu Sari, maaf. Pak Surya, saya tak perlu maaf Anda. Ini sama sekali bukan salah Anda. Yang harus minta maaf itu mereka. Saya tak hanya mau mereka minta maaf, saya juga akan mengusir mereka. Di tempat ini ada banyak orang busuk. Segelintir orang busuk. Saya jadi takut anak saya terluka. Omong besar. Waktunya tinggal belasan detik. Omonganmu akan terbongkar. Tertawalah. Kita lihat sampai kapan kamu tertawa. Bu Sari, jujur saja. Saham terbesar Grand Vista Group milik pengusaha terkaya Kota Gunung. Dia menjaganya seperti harta karun. Kamu mau ambil alih paksa, kecuali dia rela melepas pohon uangnya. Menurutmu mungkin? Pengusaha terkaya Kota Gunung, kalau berani cari aku akan langsung membuatnya bangkrut. Dia bahkan meremehkan pengusaha terkaya Kota Gunung. Nanti, Raja Langit juga akan kamu jadikan sampah. Lima, 4, 3, 1, waktu habis. Pak Aditya, gawat. Saham Grand Vista Group di pasar dibeli oleh konsorsium misterius. Dan pengusaha terkaya Kota Bulung juga baru saja menjual semua sahamnya. Apa? Apa katamu? Kalau berani cari masalah, aku bisa langsung membuat mereka bangkrut. Bahkan pengusaha terkaya Kota Gunung tak dianggapnya. Nanti, Raja Langit juga akan kamu jadikan sampah. Waktunya habis. Pak Aditya, gawat. Saham Grand Vista Group di pasar dibeli oleh konsorsium misterius. Dan pengusaha terkaya Kota Bulung juga baru saja menjual semua sahamnya. Apa katamu? Bu Sari, Anda sungguh membeli Grand Vista Group? Tidak mungkin. Kalaupun diambil alih, tak ada hubungannya dengannya. Ini hanya kebetulan. Kenapa? Kamu pikir ini kebetulan? Kamu benar-benar bisa membujuk dirimu sendiri. Grand Vista Group sudah dibeli. Sekarang Anda memegang 60% saham grup ini. Anda memiliki kendali penuh. 60%? Ini pasti, ini mustahil. Mulai sekarang, aku bos Grand Vista Group. Mulai sekarang, siapapun yang kupecat, akan kupecat. Siapapun yang kuinginkan naik gaji, akan naik gaji. Paham? Cih. Dasar kampungan yang sombong. Nanti aku panggil ayahku untuk menghukummu. Jangan ngomong sembarangan. Bu Sari, itu cuma omongan anak. Dia masih kecil, belum tahu diri. Jangan diambil hati, Bu. Kenapa tak peduli? Kalau kalian pergi dari sekolah putriku dan dari tempat tinggalnya, baru aku tak peduli. Aduh, Bu Sari, ini semua salah paham kan? Sebenarnya aku yang gagal mendidiknya. Aku minta maaf ya. Sayang, cepat hukum anak bandel ini. Akan kuhukum dia, lihat ulahmu. Kamu membuatku dan ayahmu hampir kehilangan pekerjaan. Nanti nggak ada uang buat beliin kamu makan. Cepat minta maaf sama teman Nina. Minta maaf. Teman Nina, maaf, aku salah. Bu Sari, lihat Bu, dia sudah minta maaf. Soal hari ini kita lupakan saja ya. Kenapa? Kenapa aku harus biarkan kalian bertiga, pemicu masalah ini, terus mengganggu hidup putriku? Aku tak bisa. Aku tak mau ada ancaman seperti ini lagi. Kuberi pelajaran. Lihat akibatnya.
Kau bikin aku dan ayahmu nyawanya terancam. Nanti nggak ada uang buat beliin makan lagi. Cepat minta maaf sama teman Nina. Minta maaf. Teman Nina, maaf. Aku salah. Bu Sari, lihat, anak ini sudah minta maaf. Biarlah masalah ini selesai. Kenapa? Kenapa aku harus membiarkan kalian bertiga, pestanya, terus mengganggu hidup putriku? Aku tak bisa. Aku tak mau ada ancaman lagi. Tante, aku sudah minta maaf. Tante gak maafin aku. Tante gak merasa bersalah. Tante kan orang dewasa. Aku kan cuma anak kecil. Orang dewasa sama anak kecil, apa yang mau dibahas? Nak, ibu ajari satu pepatah. Anak tak dididik salah orang tuanya. Lihat saja, kamu sombong sekali. Pasti orang tuamu juga begitu. Makanya, kalau hari ini mereka tak kuberi pelajaran, aku takkan tenang. Ini semua salah kalian sendiri. Paham? Bu Sari, saya berlutut. Pak Surya, mulai hari ini, semua jabatan Pak Aditya dibatalkan. Pecat dia dari Grand Vista Group. Jabatan selanjutnya, kamu yang atur. Paham? Paham. Kalau kalian berdua ingin dapat kompensasi, cepat seret mereka bertiga dari hadapanku. Siap laksanakan. Bu Sari salah paham. Bu Sari, aku hanya salah pikiran. Bu Sari. Ya, untung saja. Belum sempat aku naik tangga. Nina, Mama sudah usir orang jahat. Sekarang kamu harus belajar yang rajin ya. Dengar ya? Mama, Nina pasti dapat peringkat 1 sekolah. Biar Mama bangga ya. Itu janjimu ya. Ayo kita jempol. Jempol, janji takkan ganti. Siapa ganti, dia kura-kura. Bu Sari, apakah perlu saya siapkan kantor pribadi untuk ibu? Atau ada hal lain yang perlu saya atur? Nggak usah. Lagian, aku nggak akan sering kesini untuk ikut campur. Operasional sehari-hari kamu yang urus. Kalau kamu kerja bagus, bonusmu pasti aman. Tenang Bu Sari, saya pasti kerja keras. Sayang, ayo pilih rumah. Pilih rumah untuk kita bertiga.